Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait surat pajak. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan terkait kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada memahami bentuk-bentuk surat pemberitahuan atau SPT, lalu ada surat setoran pajak atau SSP, lalu ada surat ketetapan pajak atau SKP. Lalu juga ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Lalu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Lalu selanjutnya ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB dan juga surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Lalu untuk kompetensi dasar 4.4-nya itu mengelompokkan bentuk-bentuk surat yaitu dari SPT, SSP, lalu ada SKP, lalu ada SKPKB, lalu selanjutnya ada SKPKBT, lalu juga ada SKPLB dan juga SKPN. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebetulnya banyak sekali tujuan pembelajaran kita kali ini. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Mungkin Ibu akan sebutkan beberapa. Yang pertama itu ada menjelaskan pengertian fungsi SPT, lalu juga ada pengertian dan fungsi surat setoran pajak atau SSP, lalu juga ada jenis-jenis SKP, lalu juga ada alasan-alasan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, lalu juga ada pengelompokan bentuk-bentuk surat pemberitahuan atau SPT yang nantinya kita akan Ibu akan bahas semuanya itu setelah ini. Oke. Nah, untuk pembahasan kita kali ini itu ada 3 pembahasan. Yang pertama itu ada surat pemberitahuan, lalu ada surat setoran pajak, lalu ada surat ketetapan pajak. Oke, yang kita akan bahas terlebih dahulu yaitu yang pertama terkait surat pemberitahuan. Nah, pada surat pemberitahuan sendiri ini ada pembahasan-pembahasan. Yang pertama ada pengertian, lalu ada fungsi, lalu ada jenis, lalu juga ada tata cara penyelesaian, lalu selanjutnya ada prosedur, lalu juga ada batas waktu dan perpanjangan penyampaian, lalu juga ada sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan, lalu ada pembetulan, lalu juga ada wajib pajak yang dikecualikan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberitahukan terkait pengertian surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan itu yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak atau objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Contohnya, surat pemberitahuan terkait pajak motor, seperti itu. Nah, itu sudah ada perhitungannya tersendiri, jadi kita tidak perlu capek-capek untuk menghitung seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada fungsi surat pemberitahuan. Yang pertama ada fungsi SPT bagi pemotong dan pemungut. Lalu juga ada fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu ada fungsi SPT bagi wajib pajak yang pajak penghasilan atau PPh. Untuk wajib pajak PPh ini, pembayarannya itu atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri itu yang mana pemungutannya itu 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Lalu perhitungan pajak
yang sebenarnya itu akan melaporkan terkait harta, lalu kewajiban, lalu ada penghasilan yang merupakan objek pajak atau juga bukan objek pajak, seperti itu. Nah, untuk PKP, biasanya SPT-nya itu melaporkan terkait pengkreditan pajak atau masukan terhadap pajak luaran, lalu ada pembayaran dan pajak pelunasan, seperti itu. Lalu juga ada Oke, terus juga jika untuk pemungut pajak. Nah, untuk pemungut pajak sendiri itu fungsinya SPT sendiri itu untuk sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada jenis SPT. Nah, untuk jenis SPT sendiri itu ada 2. Yang pertama ada SPT massa dan juga SPT tahunan. Untuk SPT masa sendiri itu terdiri dari ada PPh 21 dan 26, lalu ada PPh pasal 22, PPh pasal 4 ayat 2, lalu ada PPh pasal 15, lalu juga ada PPh pasal 23 dan lain sebagainya. Jika tahunan sendiri itu ada beberapa macamnya. Yang pertama itu ada SPT tahunan PPh wajib pajak badan, lalu juga ada WP badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris atau mata uang dolar Amerika, dan juga masih banyak lagi. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika belum, maka Ibu akan lanjutkan. Untuk selanjutnya itu ada tata cara penyelesaian SPT. Untuk tata cara penyelesaian SPT ini ada empat cara. Nah, yang pertama itu ada secara langsung. Mungkin kalian sudah tahu ya, kalau secara langsung itu kalian bisa untuk secara langsung itu kita bisa melaporkannya langsung kepada kantor pelayanan pajak atau KPP. Nah, terus juga bisa melalui pojok atau mobil pajak atau Dropbox. Biasanya tuh nanti jika di kota-kota besar itu ada mobil yang khusus untuk membayar pajak kayak gitu. Itu seperti kayak mobil-mobil travel atau mobil box gitu. Lalu selanjutnya ada lewat pos. Nah, untuk lewat pos sendiri itu sama dengan dibuktikannya nanti dengan data-data yang nantinya itu bukti pengiriman surat ke kantor KPP-nya itu disampaikannya tuh melalui amplop. Jadi nanti misalnya kita sudah mendapatkan SPT nih, nah nanti kita bisa mengirimkannya lewat pos gitu. Lalu selanjutnya itu ada e-filing. E-filing sendiri itu mungkin maksudnya itu website Direktorat Pajak yang itu yang resmi, yang di www.pajak.go.id, ataupun kalian bisa membayarnya dari penyedia jasa ASP atau application service provider. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada prosedur pengisian SPT. Pada prosedur SPT ini yang pertama itu ada wajib pajak dapat mengambil sendiri SPT itu di kantor KPP, atau wajib pajak bisa mengunduhnya di laman atau website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau ya. Lalu yang kedua itu memperoleh surat pemberitahuan SPT, yang mana wajib pajak sendiri ini wajib mengisi SPT itu dengan benar, lengkap, dan juga jelas dalam bahasa dalam bahasa Indonesia, seperti itu. Lalu juga ada memperoleh izin Menteri Keuangan. Nah, yang mana di sini itu wajib pajak itu harus memperoleh izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia ataupun dengan mata uang rupiah tentunya. Lalu selanjutnya ada mendatangani SPT, yang mana itu dapat dilakukan secara manual dengan stempel atau mungkin elektronik. Mungkin kalau sekarang itu banyak sekali ya yang udah
memakai dengan barcode. Nah, itu tuh itu juga salah satunya tanda tangan elektronik dan sama mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti itu. Lalu selanjutnya ada melampirkan beberapa dokumen. Nah, melampirkan beberapa. Oke. Yang pertama itu ada laporan keuangan atau biasanya itu ada neraca dan juga laporan laba rugi. Lalu juga ada juga lampiran yang di situnya itu menerangkan terkait jumlah dasar pengenaan pajak atau jumlah pajak keluaran seperti itu. Lalu, pada batas waktu dan perpanjang penyampaian surat SPT ini berdasarkan pasal 2 ayat 1 yang mana dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian SPT ini paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi misalnya akhir tahun pajaknya itu pada bulan Maret. Nah, berarti itu kita bisa memperpanjang SPT itu selama 4 bulan, berarti dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa tata cara untuk penyampaian perpanjangan SPT. Yang pertama ada membuat pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara tertulis yang disampaikan disampaikan dalam bentuk formulir yang nantinya itu diserahkan kepada KPP. Lalu yang kedua itu wajib memperhitungkan sementara pajak penghasilan yang nantinya itu dilampirkan dengan laporan keuangan sementara tahun pajak yang berkenaan. Lalu juga yang ketiga itu ada dokumen yang menyebutkan alasan-alasan bagaimana kenapa melakukan perpanjangan dan juga melakukan perhitungan sementara pajak. Lalu yang terakhir itu ada dokumen yang harus ditandatangani seperti itu. Lalu ada juga beberapa dokumen yang wajib kita lampirkan. Yang pertama itu ada laporan keuangan sementara. Lalu yang kedua itu ada SSP sebagai bukti pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Misalnya sebelumnya itu kita udah membayar pajak, nah itu harus dilampirkan juga. Lalu juga yang ketiga ada surat pernyataan dari akuntan publik yang mana menyatakan bahwa audit laporan ini tuh belum selesai seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada pemberitahuan penyampaian SPT yang mana tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang. Nah, di sini jika tidak memenuhi syarat maka akan dianggap pada hari ke-7. Maksudnya gini. Jadi Direktorat Pajak itu wajib memberitahukan kepada kita sebagai pemohon itu paling lambat 7 hari kerja. Nah, jika KPP sendiri itu tidak melakukan pemberitahuan semestinya, maka SPT tahunan dalam perpanjangan itu dianggap diterima oleh si pemohon. Maka di sini kita akan mendapatkan 4 bulan perpanjangan seperti itu. Lalu pada batas waktu dan perpanjang penyampaian surat SPT ini berdasarkan pasal 2 ayat 1 yang mana dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian SPT ini paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi misalnya akhir tahun pajaknya itu pada bulan Maret. Nah, berarti itu kita bisa memperpanjang SPT itu selama 4 bulan, berarti dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa tata cara untuk penyampaian perpanjangan SPT. Yang pertama ada membuat pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara tertulis yang disampaikan disampaikan dalam bentuk formulir yang nantinya itu diserahkan kepada KPP. Lalu yang kedua itu wajib memperhitungkan sementara pajak penghasilan yang nantinya itu dilampirkan dengan laporan keuangan sementara tahun pajak yang berkenaan. Lalu juga yang ketiga itu ada dokumen yang menyebutkan alasan-alasan bagaimana kenapa melakukan perpanjangan dan juga melakukan perhitungan sementara pajak. Lalu yang terakhir itu ada dokumen yang harus ditandatangani seperti itu. Lalu ada juga beberapa dokumen yang wajib kita lampirkan. Yang pertama itu ada laporan keuangan sementara.
Lalu yang kedua itu ada SSP sebagai bukti pelunasan atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Misalnya sebelumnya itu kita udah membayar pajak, nah itu harus dilampirkan juga. Lalu juga yang ketiga ada surat pernyataan dari akuntan publik yang mana menyatakan bahwa audit laporan ini tuh belum selesai, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada pemberitahuan penyampaian SPT yang mana tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang. Nah, di sini jika tidak memenuhi syarat, maka akan dianggap pada hari ke-7. Maksudnya gini. Jadi Direktorat Pajak itu wajib memberitahukan kepada kita sebagai pemohon itu paling lambat 7 hari kerja. Nah, jika KPP sendiri itu tidak melakukan pemberitahuan semestinya, maka SPT tahunan dalam perpanjangan itu dianggap diterima oleh si pemohon. Maka di sini kita akan mendapatkan 4 bulan perpanjangan seperti itu. Lalu selanjutnya ada sanksi keterlambatan dan yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang pertama itu untuk sanksi terlambat pelaporan SPT itu bermacam-macam ya. Ada yang 500, lalu juga ada yang 100, itu tergantung dengan SPT jenis-jenis SPT-nya. Misalnya SPT masa pajak PPN. Nah, itu akan dikenakan 500.000 per masa pajak, seperti itu. Nah, untuk sanksi pelaporan SPT yang tidak lengkap dan tidak benar itu akan dikenakan sanksi 200% dari jumlah pajak, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sanksi yang tidak melaporkan SPT. Nah, di sini pada pasal 38 ayat 1 tahun 2007, WP yang tidak melaporkan SPT akan dikenakan sanksi pidana. Yang pertama itu paling cepat 3 bulan dan juga paling lama 1 tahun. Yang mana ataupun bisa dengan denda. Nah, denda ini yaitu paling sedikit 1 kali jumlah pajak atau 2 kali lipat jumlah pajak, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada salah dalam pelaporan SPT. Nah, salah dalam pelaporan SPT biasanya itu terkait administrasi ya. Nah, untuk sanksi ini itu akan dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 22% per bulannya. Jadi kita harus betul-betul melakukan mengisi pelaporan SPT itu dengan benar dan baik, karena salah sedikit saja itu akan dikenakan sanksi, seperti itu. Nah, namun kalian tidak perlu khawatir jika ini sudah terlanjur salah, karena kan kalau misalnya kita udah dikirim juga belum tentu ya bisa diubah lagi pada saat itu juga. Nah, jangan khawatir karena di sini kita akan membahas terkait pembetulan SPT. Nah, di sini pembetulan SPT ini wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT ini itu secara langsung ataupun secara online itu paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan, seperti itu. Nah, untuk secara langsung itu bisa ke KPP, lalu secara online itu kalian bisa masuk ke websitenya DJB gitu. Terus, nah, untuk tata cara pembetulan SPT sendiri, yang pertama itu untuk online itu kalian bisa masuk ke e-filing yang nantinya itu bisa mengganti SPT itu, seperti itu. Oke, terus jangan lupa untuk disubmit karena kalau tidak disubmit jatuhnya sama saja, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu ada wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban SPT. Nah, pada peraturan 18 peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK yang mana wajib pajak yang dikecualikan itu yaitu wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun atau dalam masa pajak itu
tidak menerima atau memperoleh penghasilan neto yang tidak melebihi PTKP seperti itu. Jadi mereka itu orang-orang yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk surat SPT. Mungkin kalian bisa melihat sendiri ya di modul karena keterbatasan waktu. Nah, di situ ada SPT, ada macam-macam SPT. Yang pertama ada PPh 21, lalu juga ada PPh 22, PPh 23 yang nantinya itu kalian bisa melihat sendiri, oh ini ternyata bentuk SPT PPh 21 lalu 22. Jadi kalian bisa melihatnya dengan sama kalau misalnya nanti suatu hari nanti kalian bisa membayar pajak seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan move tadi surat pemberitahuan kita ini kepada surat setoran pajak. Nah, surat setoran pajak sendiri yaitu kita akan membahas terkait pengertian, lalu ada fungsi, lalu ada jenis, lalu juga ada petunjuk, lalu juga ada pembayaran pajak dan bentuk-bentuk dari SSP seperti itu. Nah, untuk pengertian SSP sendiri yaitu bukti pembayaran penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan seperti itu. Nah, SSP sendiri itu adalah bukti pembayaran kalau misalnya kita sudah membayar pajak. Jadi itu tuh untuk bukti mungkin nanti suatu hari nanti kalau misalnya kalian bayar pajak itu jangan lupa harus menerima SSP. Takutnya nanti di kemudian hari kalian, wah ini belum bayar nih pada bulan ini, padahal kalian sudah merasa udah bayar kayak gitu. Nah, kalian kalau misalnya ternyata dituduh seperti itu, maksudnya kalian bisa menggunakan dengan SSP bukti pembayaran kayak gitu. Jadi makanya untuk file-file bukti pembayaran ini mungkin diusahakan tidak boleh hilang karena takutnya di kemudian hari kalian dapat masalah atau yang lainnya kayak gitu. Nah, fungsi dari SSP sendiri ialah sebagai bukti pembayaran apabila telah disahkan oleh pejabat kantor yang menerima pembayaran kita seperti itu, yang nantinya itu SSP itu sudah mendapatkan validasi seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis SSP. Nah, jenis-jenis SSP sendiri itu yang pertama ada jenis SSP standar, lalu juga ada SSP khusus, lalu juga ada cukai atas barang kena cukai dan kena PPN hasil tembakau buatan dalam negeri, lalu juga ada surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor SSPCP. Nah, di setiap jenis-jenis surat ini itu sudah biasanya terdapat 4 lambar. Walaupun nantinya tuh misalnya kayak di SSPC nanti tuh ada lambarnya tuh ada lambar 1A, lambar 1B atau lambar 1C misalnya kayak gitu. Nah, tapi secara umum itu tuh lembar-lembar jenis SSP sendiri itu yang pertama itu lembar pertama itu untuk arsip wajib pajak, lalu yang kedua itu untuk kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN, lalu juga yang ketiga itu ada wajib pajak dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP, lalu juga yang keempat itu untuk arsip kantor penerima pembayaran seperti itu. Oke, cara pengisian surat setoran pajak atau SSP. Yang pertama itu ada elektronik atau manual, yang mana untuk mungkin kalian sudah tahu sendiri ya, untuk manual itu kalian bisa datang langsung ke KPP dan juga mendapatkan formulir kertas hard file seperti itu. Nah, untuk elektronik sendiri kalian itu bisa sistem e-billing, yang mana kalian itu biasanya DCP sendiri itu di website yang www.pajak.go.id itu kalian bisa melakukannya di situ, atau juga beberapa jasa aplikasi yang itu sudah sudah resmi dan ditetapkan oleh DCP sendiri seperti itu. Selanjutnya ada pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak sendiri
itu yang pertama ada bukti penerimaan negara atau PBN, yang mana atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik ataupun secara langsung. Lalu yang kedua itu ada surat setoran pabean yang cukai dan pajak, yang mana itu biasanya penyetorannya itu ada pasal 22 impor atau PPN impor. Lalu yang ketiga itu ada bukti PBK atau atas pembayaran penyetoran, seperti itu. Lalu juga yang terakhir ada bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Lalu selanjutnya itu kita masuk kepada kelebihan dalam pembayaran pajak, yang mana kelebihan pajak ini itu biasanya pada yang mana nantinya pengembalian kelebihan pajak ini itu akan diberikan kepada wajib pajak sebagaimana pada Undang-Undang Pasal 17C dan juga 17D yang di Pasal 94C dan juga Undang-Undang PPN, seperti itu. Nah, dalam pengembalian kelebihan pajak ini kalian bisa langsung melakukannya ke KPP sendiri, yang mana itu kita bisa mengurusnya dengan offline, seperti itu. Nah, kalian juga selain itu kalian juga bisa melakukannya dengan dengan online, yang mana itu bisa diinikan dengan nantinya itu dengan online yang tadi yang menggunakan website pajak.go.id. Nah, dalam pengembalian dan kelebihan dalam pembayaran pajak ini itu banyak sekali syarat-syaratnya. Yang pertama misalnya ada pengembalian pendahuluan kelebihan pajak kepada wajib pajak yang memenuhi syarat, yang mana itu harus melakukan kelengkapan SPT dulu dan lampiran-lampirannya, lalu juga kebenaran penulis dan perhitungannya, seperti itu. Nah, dalam jangka waktu tertentu itu biasanya itu ada jangka waktu tertentunya. Yang pertama misalnya ada PPH pada kriteria tertentu ada 3 bulan, lalu ada 1 bulan, seperti itu. Nah, seperti di sini ada wajib. Nah, selanjutnya misalnya ada wajib pajak kriteria tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat nih. Nah, di sini itu ada misalnya ada laporan SPT, lalu juga ada nantinya itu dilanjutkan dalam kelebihan pembayaran itu akan ditransferkan ke rekening pajak, seperti itu. Jadi ada tata caranya tersebut. Nah, selain ada wajib pajak kriteria tertentu itu ada juga persyaratan tertentu. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri ya bagaimana tata caranya. Nah, seperti ini juga ada beresiko rendah. Oke. Nah, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini itu bisa di dalam 2 hal. Yang pertama itu ada jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkannya itu lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Nah, lalu yang kedua itu ada dalam pajak pembayarannya itu seharusnya tidak terhutang, seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait persyaratan-persyaratan untuk pengembalian pajak, seperti itu. Yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau bebas kerja. Lalu juga ada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT tahunan PPH. Lalu juga ada wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT tahunan SPP, yang mana itu ada pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan masa. Nah, itu mungkin beberapa syarat untuk pengembalian pendahuluan. Untuk selanjutnya kita akan ke pembahasan terakhir, yaitu surat ketetapan pajak. Nah, untuk surat ketetapan pajak sendiri itu yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, lalu juga ada surat ketetapan pajak bayar tambahan SKPKBT, lalu juga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, lalu juga ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Nah, yang mana
kita menarik dulu SKP ini tuh apa sih, seperti itu. Nah, SKP sendiri yaitu Surat Ketetapan Direktoral Pajak atau DJP maksudnya, yang memberikan keterangan detail terkait perhitungan pajaknya kepada wajib pajak. Jadi itu tuh surat ketetapan pajak yang mana itu tuh isinya itu real perhitungan pajaknya yang kalian bayar nantinya, seperti itu. Nah, nantinya di SKP sendiri ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada SKPKB. Nah, yaitu yang mana ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok atau jumlah kredit pajak atau jumlah kekurangan pembayaran pajak, seperti itu. Nah, pada empat jenis SKP sendiri ini ada berbagai alasan yang mana itu tidak serta-merta atau tidak sembarangan dikeluarkan, seperti itu. Jadi ada beberapa alasan yang seharusnya bisa dikeluarkan surat ketetapan tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada surat ketetapan kurang bayar tambahan. Nah, yang mana surat ketetapan bayar ini wajib pajak itu misalnya sudah membayar atau melaporkan pajak sesuai dengan nominal. Nah, ternyata petugas pajaknya itu akan kembali itu memeriksa. Nah, ternyata petugasnya itu menemukan pajaknya itu terutang atau kurang. Nah, maka petugas Dirjen Pajak itu berhak mengeluarkan SKP BT, seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang ketiga itu ada surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, misalnya surat ketetapan pajak lebih bayar itu biasanya jumlah kelebihan pembayaran pajak yang biasanya itu karena jumlah kredit pajak itu lebih besar daripada pajak terutang, seperti itu. Jadi jumlah pajak atau jumlah kredit pajaknya itu lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jadi kita tuh misalnya melebihi jumlah misalnya kita tuh sudah bayar. Nah, ternyata tuh jumlah pajak kita tuh kurang dari yang kita bayar. Jadi nanti ada ketetapan pajak yang untuk lebih bayar, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada surat ketetapan pajak nihil, yang mana surat ketetapan pajak nihil itu yaitu menentukan jumlah pajak yang besaran atau jumlah kredit pajaknya itu yang tidak terhutang atau tidak ada kredit pajak, yaitu. Nah, biasanya alasan kenapa diterbitkannya SKPN itu yang pertama ada pajak penghasilan jika jumlah kredit pajaknya itu sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang atau yang tidak ada kredit pajak. Lalu yang kedua itu ada PPN yang mana jika jumlah pajaknya itu tidak terutang atau tidak ada kredit pajak, seperti itu. Lalu juga ada misalnya ada pajak penjualan atas barang mewah. Nah, itu jumlah pajaknya itu dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang ataupun pajaknya itu tidak terutang, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa bentuk SKP. Bentuk-bentuk SKP. Yang pertama di sini ada nota perhitungan, yang mana di nota perhitungan ini yaitu bentuk dari SKP sendiri, seperti itu. Nah, itu untuk pajak penjualan bentuk-bentuknya. Nah, untuk selanjutnya itu ada ada surat ketetapan pajak yang kurang bayar di sini. Nah, itu salah satu bentuk surat ketetapan pajak kurang bayar. Lalu selanjutnya itu ada di sini juga ada lampirannya. Nah, untuk selanjutnya di sini itu ada bentuk-bentuk surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu juga nanti ada lampiran-lampirannya. Nah, selanjutnya itu ada surat ketetapan pajak nihil. Nah, yang mana di surat ketetapan pajak nihil ini seperti ini bentuknya, dan juga sama seperti yang lainnya itu ada lampirannya, seperti itu. Mungkin sampai sini dulu untuk pada pertemuan kali ini untuk KD
3.4 dan juga 4.4. Nah, mungkin jika kalian ada pertanyaan atau sekiranya tidak mengerti, kalian bisa langsung tanyakan ke ibu. Mungkin sekian dari ibu. Mohon maaf jika ada kurangnya, pasti banyak kurangnya seperti itu. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.